Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Jampo. Baik, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat gambar wiring rangkaian reverse forward motor listrik 3 pasang dengan menggunakan aplikasi SIMURELAY dan tentunya menggunakan gawai atau HP kalian. Sasaran pembelajaran kali ini adalah peserta didik SMK, program kalian teknik mesin, konsentrasi kalian teknik mekanik industri, fase F tingkat 12, dimensi sistem kelistrikan. Sementara itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu membuat gambar wiring rangkaian reverse forward motor listrik 3 pasang dengan SIMURELAY menggunakan gawai secara serius namun santai dan tentunya menyenangkan. Sebelum kita membuat gambar wiring rangkaian reverse forward motor listrik 3 pasang, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita tahu apa itu rangkaian reverse forward. Rangkaian reverse forward adalah suatu metode pengoperasian motor listrik yang digunakan untuk mengendalikan putaran motor pada arah maju forward dan mundur reverse. Metode ini umumnya digunakan pada mesin-mesin yang membutuhkan operasi maju dan mundur seperti konveyor, kren, dan mesin-mesin pengangkat lainnya. Rangkaian reverse forward terdiri dari dua rangkaian kontaktor yang dihubungkan secara seri, yaitu rangkaian kontaktor maju dan rangkaian kontaktor mundur. Keuntungan penggunaan rangkaian reverse forward antara lain: pertama, dapat menghindari kerusakan motor akibat operasi terbalik, karena motor hanya dapat beroperasi pada satu putaran pada satu waktu. Yang kedua, dapat memperpanjang umur pemakaian motor, karena motor tidak terus-menerus mengalami perubahan arah putaran yang dapat mempercepat keausan. Yang ketiga, dapat mempermudah operasi mesin atau peralatan yang membutuhkan putaran maju dan mundur sehingga penggunaannya lebih efisien. Berikut tahapan pembuatan gambar wiring rangkaian reverse forward motor listrik 3 pasang. Yang pertama, bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi SIMURELAY, silahkan download dulu di Play Store atau App Store. Ya. Yang kedua, menyiapkan gambar. Ya. Yang ketiga, menempatkan atau menerak simbol-simbol komponen. Yang keempat, menghubungkan komponen satu sama lain, mulai dari fasa sampai ke netral. Yang kelima, mengatur parameter komponen. Yang keenam, memverifikasi dan mensimulasi. Ya, tujuannya adalah supaya bisa tahu gambar wiring yang kita buat itu apakah sudah benar ataukah masih ada kesalahan. Yang ketujuh, menyimpan dan mengekspor. Ya, nanti kita bisa simpan dengan nama file kita sendiri gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa ekspor atau kita bisa screenshot ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kita dokumentasikan. Baik, kita masuk ke tahapan yang pertama, yakni instalasi aplikasi SIMURELAY. Ya, buka Google Play Store atau App Store kita, kemudian cari aplikasi namanya SIMURELAY. Jika tidak keluar, langsung di search, ketik SIMURELAY. Setelah itu, ketika sudah keluar SIMURELAY, kemudian kita lakukan pengunduhan dan sekaligus langsung penginstalasian ke gawai atau ke HP kita. Selanjutnya adalah menyiapkan gambar kerja ya, dengan cara membuka aplikasi SIMURELAY yang sudah tadi kita download ya dan kita install. Sebelumnya kita siapkan job sheet atau gambar rangkaian reverse forward yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam pembuatan gambar wiring tersebut. Masih dalam tahapan yang kedua, selanjutnya adalah kita buka aplikasi SIMURELAY tadi ya, mulai dengan proyek baru ya, seperti yang tertera pada video berikut. Tahapan ketiga yakni menambahkan atau menempatkan simbol-simbol komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian reverse forward ke dalam lembar kerja yang sebelumnya sudah kita siapkan. Setelah simbol-simbol komponen tadi kita drag, kita tempatkan ke lembar kerja, kemudian kita susun berdasarkan job sheet. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan alat penghubung atau kabel, ya, kita hubungkan mulai dari fasa ke MCB sampai ke netral. Ya. Nah, pekerjaan ini dilanjutkan hingga sampai ke gambar wiring daya ya, mulai dari sumber 3 fasa sampai ke motor listrik 3 pasangnya. Selanjutnya langkah yang kelima adalah mengatur parameter ya, komponen. Misalkan kita mau mengatur terkait dengan kontaktornya ya, kemudian pas bottomnya dan lain-lain. Selanjutnya masih dalam pengaturan parameter ya, apabila kita ingin memberikan label pada komponen tertentu, misalkan ya overload ya, MCB gitu ya, kontaktor ya, dan seterusnya ya, kita tinggal klik ya simbol komponennya, kemudian pada menu bar yang di atas ya pilih value, kemudian pada edit comment kita ketik nama komponennya. Selanjutnya langkah yang keenam adalah memverifikasi dan mensimulasi. Ya, pada langkah ini ya kita harus benar-benar memastikan bahwa gambar wiring rangkaian reverse forward yang kita buat itu tidak ada terjadi kesalahan ya.
alias gambar yang kita buat tersebut adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika sudah kita pastikan gambar tersebut benar, ya, langkah selanjutnya adalah kita lakukan simulasi. Ya. Pada simulasi ini kita bisa tahu, ya, ketika kita tekan, ya, pas bottom reverse, ya, gerakannya itu, ya, berlawan arah jarum jam. Kemudian ketika tekan pas bottom forward, ya, gerakannya itu nanti, ya, simbol dari si motor listriknya, ya, tanda panahnya itu searah jarum jam. Ya. Langkah yang ketujuh, yakni menyimpan. Ya, ketika sudah selesai, ya, gambar wire yang kita buat tadi sudah selesai, ya, ketika kita tadi lakukan simulasi benar, ya, tidak ada kesalahan, jangan lupa kita simpan. Ya. Caranya bagaimana? Pada menu bar yang di atas, ya, pilih save as, ya, kemudian kita boleh kasih judul, ya, boleh misalnya dengan nama kita, kemudian diikuti dengan nama rangkaian yang kita buat, misalnya reverse forward, ya, seperti itu. Langkah yang terakhir dalam proses pembuatan gambar wiring rangkaian reverse forward motor listrik Levosa kali ini adalah mendokumentasikan. Nah, ini penting harus kita lakukan, ya. Kenapa? Karena suatu saat nanti apabila kita memerlukan gambar ini sebagai panduan untuk merangkai komponen sistem kendali kelistrikan ini, ya, kita akan dengan mudah memperolehnya. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Nah, caranya dokumentasi ini bisa dalam bentuk JPEG, ya, dengan cara di screenshot CSS, ya, atau ya nanti, ya, kita buat dalam bentuk PDF, ya, dari JPEG kemudian kita convert ke dalam PDF. Demikian pembelajaran kali ini Bapak sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa mencoba, ya. Nah, nanti hasil kerja kalian, dokumentasinya tolong kirimkan melalui link berikut, ya. Semangat mencoba, semangat, kalian pasti bisa.